Nah sekarang persoalannya, bagaimana caranya hidup kita di dunia beruntung, pindah dari dunia beruntung, dan pindah dari alam setelah dunia juga beruntung. Ada 4 syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang persoalannya, kalau Anda tidak ingin rugi dalam 24 jam sehari diberikan oleh Allah, apa yang harus kita kerjakan dalam 24 jam ini? Maaf ya, kalau kata orang Kabupaten Bandung Anda rugi, Anda bisa pindah ke kota Bandung. Kalau se-Bandung mengatakan Anda rugi, pindah ke Bekasi. Se-Jawa Barat mengatakan Anda rugi, pindah ke Jawa Tengah. Se-Indonesia mengatakan Anda rugi, Anda boleh pindah ke Malaysia kemanapun Anda inginkan. Tapi kalau Allah mengatakan Anda manusia rugi, Anda mau pindah kemana? Pindah ke kuburan, Anda rugi. Hari kiamat, Anda rugi. Di sidang di kiamat, Anda rugi. Kalau Allah sudah mengatakan Anda rugi, maka pindah kemanapun Anda akan punya masalah. Maka dari itu, jangan menilai diri kita beruntung sebelum kita masuk pada kriteria yang disebutkan beruntung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang persoalannya, bagaimana caranya hidup kita di dunia beruntung, pindah dari dunia beruntung, dan pindah dari alam setelah dunia juga beruntung. Ada 4 syaratnya. Ini nanti yang terkait erat dengan materi kita untuk makna yang kedua ini. 1. Illalladzina amanu. Kalau Anda ingin terbebas dari kerugian itu, setiap hari beraktivitas, dari mulai bangun sampai tidur lagi, maka syarat pertama, semua aktivitas itu harus diisi dengan iman namanya. Illalladzina amanu. Orang-orang yang ingin terhindar dari kerugian dalam beraktivitas, maka semua aktivitasnya mesti didasari dengan iman. Tahan, saya agak pelan-pelan. Konsekuensinya, kalau ada orang hidup tidak punya iman, sekalipun dia merasa enak hidupnya saat di dunia, tapi menurut pandangan Allah, dia orang rugi. Awas, jadi ada orang yang setiap detiknya tidak punya iman. Dia mengerjakan apapun, mau merasa kaya, merasa hebat, punya kedudukan, rumahnya luas, kendaraannya banyak, tetap dalam pandangan Allah, dia rugi. Karena apapun yang dia miliki, tidak akan menyelamatkan dia dari kerugian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 ayat 23. Baik. Pernah dengar kalimat ini? Kenapa ada orang beriman pernah berbuat salah bisa masuk surga? Tapi kenapa ada orang yang belum beriman atau tidak beriman, dia kelihatan baik masuk neraka? Pernah dengar pertanyaan itu? Ada yang non muslim baik? Ada. Non muslim jujur ada? Ada banyak. Zaman Nabi sudah ada. Dan Sayyidah Aisyah pernah ditanya, kemudian bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, si fulan itu baik, suka membantu, suka menolong, cuma dia tidak beriman. Apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka? Perhatikan jawaban Nabi SAW. Ketika turun pertanyaan itu, turunlah kemudian ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan sifat keadaan Allah di sini. Lihat sini. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kalau ada orang-orang yang tidak beriman atau belum beriman, berbuat baik dalam kehidupan dunianya, jadi saat di dunia dia berbuat baik, bangun jembatan, bangun jalan, tolong orang, renovasi rumah dan sebagainya. Allahu Akbar. Perhatikan, kata Allah, saya akan segera balas kebaikan itu saat dia ada di dunia. Jadi karena dia berbuat baik dalam hukum dunia, maka saya pun mesti adil. Saya akan balas kebaikan itu dalam kehidupan dunianya. Dia berbuat baik dalam urusan dunia, maka saat di dunia saya balas kebaikannya dengan menggunakan hukum dunia. Dia diapresiasi, karirnya bisa mudah, didoakan oleh banyak orang dapat hidayah, tapi itu pilihan, dia mau mengambil atau tidak. Jadi keadilan Allah menjadikan sekalipun orang tidak beriman, tapi dia berbuat baik dalam urusan dunia, maka dibalas oleh Allah dalam kehidupan dunianya. Turunkan hukum dunia, dibalas semuanya. Tapi kata Allah, maaf, faja'alnahu haba'an manthura. Cuman hukum akhirat beda dengan dunia. Akhirat itu bekalnya bukan bekal dunia, tapi bekalnya diawali dengan iman. Ini poinnya.
Jikalau seseorang pulang ke akhirat tidak bawa iman, seakan-akan dia menuju Allah tanpa bekal yang ia bawa. 2. Maaf. Kita beriman sampai hari ini? Yang tidak beriman boleh angkat tangan? Oh, baik, alhamdulillah. Dan kita mendoakan bagi orang yang belum beriman jangan dicela. Tapi kita doakan. Di situ kita akan belajar fikih dakwah nanti ya. Hati-hati, jangan dicela. Begitu lewat ada yang belum beriman, neraka. Oh, tidak. Masya Allah. Tidak akan. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang mengaku beriman, di mana kita bisa melihat ciri imannya? Karena ada orang mengaku beriman ditolak langsung oleh Quran. Hati-hati. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Hati-hati. Quran surah ke-49 ayat 14. Saya agak pelan-pelan. Qalatil a'rabu amanna. Ada sebagian orang-orang Arab berkata, saya telah beriman. Tiba-tiba turun ayat, qul lam tu'minu. Katakan Muhammad pada mereka, kalian belum beriman. Awas. Hati-hati, tadi saya tanyakan, semua beriman? Beriman Ustaz. Apa tanda keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau cuma ngaku beriman, zaman dulu pun sudah ada. Orang Arab berkata, kami beriman. Kata ayat, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan dulu, kami baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Cuman sayang, Islamnya, kalimat imannya cuman di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman pada Allah, beriman. Yakin. Cuman kalimat imannya cuman di lisan, tidak sampai ke dalam hatinya. Sesuatu yang tidak sampai ke dalam hati, maka tidak ada perintah dari hati untuk mengerjakan nilai-nilai keimanannya. Yang normal itu begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu diucapkan, kalimatnya sampai ke dalam hati kita. Dari hati menyebar ke tangan, menyebar ke mata, menyebar ke lisan, menyebar ke kaki. Sehingga ketika kemudian diuji oleh Allah, turun perintah, aqimus shalah. Hei, kamu yakin dengan saya? Ya. Beriman kepada saya? Ya. Saya perintahkan kalau kamu beriman kepada saya, tunaikan salat. Maka ketika diperintahkan tunaikan salat, karena iman sudah masuk ke dalam hatinya, maka hatinya merespon, dimasukkan ke tangannya. Tangan siap-siap, cari pakaian yang baik. Mata siap-siap, wajah siap-siap, kaki siap-siap, melangkah ke masjid, hamparkan sajadah, kemudian dia salat. Itulah iman. Makanya kalimat iman pertama dalam Quran seringkali disandingkan dengan turunan-turunan nilai Islam itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalau ada orang mengaku beriman kepada Allah yang gaib, maka dia akan membuktikan imannya dengan menunaikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia mau berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia mau berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman kepada Allah, benar-benar beriman, maka kalimat iman itu tidak hanya sekedar di lisan, tapi akan meresap ke dalam jiwanya dan dibuktikan dengan pembuktian amal dalam kesehariannya. Karena kalimat iman tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan kalimat amal. Iman itu keyakinan. Keyakinan yang baik butuh pembuktian. Karena itu ayatnya teruskan, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang hidupnya penuh dengan iman, kemudian dengan iman itu akan membimbing dia berperilaku baik dalam kehidupan. Amal baik yang dibimbing oleh iman itu disebut dengan amal soleh namanya. Jadi ingat baik-baik teman-teman sekalian, ingat ya, kalau ada di antara kita mengaku beriman, tapi perbuatannya dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak menjadi amal soleh, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang lemah dalam imannya. Walas, demi masa waktu yang saya berikan kesempatannya, innal insana lafi khus, setiap manusia beraktivitas cuman sayang dia rugi. Illal ladzina amanu, yang tidak rugi itu satu kalau dia punya iman. Wa amilus salihat, kemudian imannya mengajak dia beramal soleh. Maka muncullah kalimat surga pertama di Quran. Quran surah 2 ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira pada orang yang beriman plus beramal soleh, maka dia berpeluang masuk surga. Kita bertanya, ya Allah, kami beriman, kami ingin bersama-sama beramal soleh, bagaimana caranya? Kata Allah, tawasau bil haq. Ayo kalian bekerja sama, saling mengajak, saling menasehati, saling mengingatkan bil haq pada hal-hal yang Allah benarkan untuk diikuti.
Yang Allah benarkan untuk diikuti ada 3 bagian. 1 ibadah, 2 muamalah, ketiga akhlak. Maka kalian bekerja sama untuk beribadah yang baik. Kalian bekerja sama untuk bermuamalah yang baik. Kalian bekerja sama untuk berakhlak yang baik. Ya Allah, bagaimana caranya? Maka turun ayat ud'u ila sabili rabbika dan seterusnya. Quran surah 16 ayat 125. Caranya disebut dengan dakwah. Jadi kalau kita simpulkan, dakwah itu adalah cara atau perangkat untuk mengajak dan bersinergi, cara atau perangkat untuk mengajak dan bersinergi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih surga yang dicita-citakan. Demi meraih surga yang dicita-citakan.